Ya Rob, aku ini banyak dosaku ya Allah. Aku pernah judi ya Rob, aku pernah riba ya Rob, aku pernah minuman keras ya Rob, bahkan aku pernah berzina ya Rob. Tapi aku sadar, kata hamba. Apa kata Allah? Pulang, taubat pada Allah, taubat. Tapi dosa-dosaku, kata Abu Nawas, zunubi mislu a'dadir rimali, dosa-dosaku ya Allah bagaikan samudra yang luas, bagaikan butiran pasir yang ada di pesisir pantai. Tapi apa kata Allah? Pulang, pulang. Karena Allah udah bilang, wala yardha li ibadihil kufr. Aku tidak ridho melihat kalian itu salah, kata Allah. Kalau kalian salah, pulang, taubat ke Allah. Taubat. Istaghfir ma lam yughargir. Mohon ampunlah, kata Allah, sebelum nyawa berada di tenggorokan kalian. Jadi Bapak Ibu, intinya di penghujung tahun ini kita isi dengan muhasabah. Kita isi dengan bagaimana kita mengoreksi diri kita masing-masing, karena kita tidak ada yang sempurna. Kata Imam Hasan Al-Basri, kita ini adalah bagian kumpulan daripada hari. Apabila satu hari itu telah menghilang dari kita, maka satu anggota tubuh sudah menghilang dari diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa, amma ba'du. Hadratil mukarramin yang kami hormati dan muliakan, segenap DKM Masjid Al-Amin Karangpanas beserta tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para jamaah laki maupun bini yang mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam iman dan husnul khatimah, mendapatkan syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada malam hari ini atas nikmat dan karunia dari Allah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, di dalam kita mengisi sisa hidup kita di akhir tahun 2022 miladiyah, untuk kita masuk pada malam hari ini menuju tahun 2023 miladiyah, yang mudah-mudahan dengan berkah bergantinya tahun ini, semua tahun adalah milik Allah, semua hari adalah dari Allah, semuanya adalah bagian dari anugerah Allah, yang intinya semuanya tergantung bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول أهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى صدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam suatu saat Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seorang muridnya, dan murid ini bertanya, "Wahai guru, ajarkan aku satu ilmu agar aku bisa merasakan kesempurnaan dalam hidupku, agar semua waktu yang aku lewati semuanya sempurna, tidak ada kurangnya. Ajarkan aku ilmu itu wahai Syekh." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Wahai muridku, masuklah engkau dalam satu kebun bunga yang di dalam bunga itu terdapat berbagai macam bentuk bunga dan ukurannya serta dengan warna yang berbeda. Dari sejak engkau berjalan dari awal kebun bunga itu, lihatlah ke kiri dan ke kanan dan ambil satu bunga yang paling indah menurutmu. Tapi dikala kamu sudah lewat dalam kebun itu, jangan sekali-kali engkau balik lagi ke belakang, ambil satu bunga yang paling indah menurutmu." Maka mendengar ajaran daripada Imam Hasan Al-Basri ini, maka murid ini berjalan pada satu kebun bunga yang ditentukan oleh gurunya. Maka masuklah dia dalam satu kebun bunga ini. Dia berjalan dari awal, dari sejak mulai
Kemudian jalan pelan-pelan, dia lihat kiri dan kanan penuh dengan bunga yang indah. Dilihat kiri ada bunga anggrek, dilihat kanan ada bunga melati. Terus ke depannya dia melihat bunga yang lebih indah dari bunga-bunga sebelumnya. Tapi Bapak Ibu, di tengah perjalanan, di tengah-tengah kebun itu, dia melihat ada satu bunga yang sangat indah menurut dia. Dari sejak baru masuk kebun itu, hanya bunga ini yang paling indah. Maka ingin ini muridnya untuk mencabut, memetik bunga itu. Tapi apa yang ada dalam hatinya? Karena ini kebun masih panjang perjalanannya, mungkin di ujung akan ada bunga yang lebih indah daripada bunga ini. Maka berjalan lagi murid ini dengan harapan apa? Untuk dia mendapatkan bunga yang lebih indah dari bunga yang dia lihat sebelumnya. Ternyata tidak. Dari pertengahan perjalanan itu sehingga sampai kepada penghujung dari kebun itu, ternyata bunga yang ada di pertengahan tadi adalah bunga yang paling indah. Tapi dengan harapan apa? Dengan harapan di depan ada bunga yang lebih indah lagi untuk dia bisa petik. Ternyata tidak ada yang lebih indah daripada itu. Tapi apa pesan gurunya? Kalau kamu sudah berjalan, jangan sekali-kali kamu kembali ke belakang. Akhirnya selesai dari kebun bunga ini, tidak ada yang dia dapatkan. Dia mau apa-apa. Maka akhirnya dia balik ke gurunya, wahai Syekh, memang banyak bunga yang indah. Dari sejak aku masuk ke kebun bunga itu, aku melihat dari kiri dan kananku sampai penghujungnya indah bunganya. Di tengah-tengah ada bunga yang sangat indah. Aku ingin mencabutnya, tapi apa yang ada dalam batinku, mungkin ada di penghujung kebun ini ada bunga yang paling indah. Ternyata sudah tidak ada yang lebih indah lagi. Tapi sayang aku melewatinya dengan harapan ada yang lebih sempurna daripada itu. Maka Imam Hasan Basri bertanya, terus bunga mana yang engkau ambil? Tidak ada wahai guru. Kenapa tidak ada? Karena aku berharap yang lebih indah daripada bunga sebelumnya, tapi ternyata tidak ada yang aku dapatkan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai muridku, begitulah kehidupan kita. Semakin kita mencari kesempurnaan dalam hidup, semakin kita tidak akan menemukan kesempurnaan itu. Semakin kita berjalan untuk mencari jati diri kita, maka semakin kita tidak akan mengenal siapa diri kita. Semakin ingin kita mengenal bagaimana tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi ilmu kita, semakin bodoh kita menganggap diri kita, maka semakin kita tidak akan mengenal Allah. Artinya apa? Dikala kita berjalan untuk mencari kesempurnaan dalam perjalanan hidup kita, maka kesempurnaan itu tidak akan ada. Begitupun umur kita, begitupun usia kita, begitupun hidup kita, tidak ada yang sempurna. Semua pasti ada salah dan dosa. Paham Bapak Ibu? Ngerti pelonggo? Amun ngerti je yang kah tengah jiwa, nggih? Cukup nggih? Jadi artinya apa? Dikala kita bermuhasabah tentang perjalanan hidup kita di tahun yang lalu, mungkin kita akan melihat yang ada dalam diri kita adalah lebih banyak perbuatan yang sia-sia daripada amal soleh yang kita lakukan. Karena semakin kita akan mencari kesempurnaan pada tahun-tahun yang akan datang, akan semakin kita tidak akan menemukan kesempurnaan itu. Karena hakikatnya kesempurnaan adalah hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Ghairullah Nur
Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Wa qala al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya bna Adam, anta illa majmu'ati ayyam kulli yawmin yamurrun yuzhabu juz'in minka aidan. Wahai anak Adam, kata Imam Hasan al-Basri, kalian adalah perkumpulan daripada hari. Setiap hari itu yang engkau liwati pasti akan lewat dari hadapanmu. Yudhabu juz'an minka aidan. Apabila satu hari itu telah pergi daripada kamu, maka sebagian dari anggota badanmu pun juga pergi ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tiang pelunggu sami diberikan umur oleh Allah, bertambah kita punya umur, tapi hakikatnya beriringnya dengan pertambahnya umur, maka disitulah semakin berkurang usia kita hidup di dunia ini. Bertambah umur kita 1 tahun, maka hakikatnya berkurang jatah ibadah kita 1 tahun, berkurang jatah rizki 1 tahun, berkurang jatah sedekah 1 tahun, berkurang jatah zikir kita 1 tahun. Betapa ruginya kita dalam perjalanan hidup kalau hari-hari yang lalu tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Asy-Syaikh Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan, beliau berkata, Al-amshi mata wa qad lam yulad wa anta ibnu sa'a faja'alha bi ta'atillah. Al-amshi mata, hari kemarin itu sudah lewat. Jalo sirubin wah liwat ndek bau tulak malik. Berembe-rembe tan bapak ibu mele tulak bajang lamun wah berumur 60 70 tahun, sebagus-bagus gigi emas terpasang, ndek dini tulak bajang. Tetun dek. Ibu, besti. Tekana ibu nden mele besti jawaban. Ibu, mangkin pelonggo sami berusia 60 tahun. Dikala usia 60 tahun ini yang tahu kurang dan lebihnya pelungguh adalah pelungguh sendiri. Akan tetapi dikala kita berusia 60 dan 70 tahun, bagaimanapun pekakas hidup niki mereentan temasi bajang tepetulak bekakas hidup kita. Kira-kira ini detulak dedara atau ndek? Ini tulak dedara ibu. Coba umur 70 tahun kadu gamis muselana cerorot. Kocet le bawa anu. Celana napiaran. Pensil, merapotelot ka? Bawa tahun kode atas tahun beli. Coba berembe-remben dan pelungguh kadu celana pensil paling mahal di epicentrum. Tetap mereruan uka-uka ruan. Kenapa? Karena memang hari kemarin itu sudah lewat, nggak bisa balik lagi. Kalaupun tahun yang lalu kita udah bermaksiat kepada Allah, ya udah lewat. Sekarang waktu kita taubat kepada Allah, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, deketin Allah. Karena apa? Kita sejahat-jahatnya kita sebagai makhluk Allah, Bapak Ibu, Allah itu lebih sayang pada hambanya lebih dari sayangnya seorang ibu pada anaknya,
lebih dari cinta seorang ayah kepada putranya, lebih dari cinta seorang guru kepada muridnya. Coba ibu, misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak bedoin de bije lek Malaysia, 3 tahun tidak pernah nelpon, ternyata setelah 3 tahun nelpon bijen pelungguh, dia nelpon sambil sakit-sakitan. Suara apa yang terdengar? Ina tiang nikina Sai Samsudin. Aran Samsudin teh. Tiang niki Samsudin. Oh, udin anak. Berembe kabar anak? Sakit tina yang pun dikemau nelpon 3 tahun. Kira-kira berembe reaksi inaan? Nangis apa tidak? Sedih apa tidak? Apa kalimat pertama yang keluar? Apa kata anaknya? Bu, pingin Samsudin pulang bu, lagu ongkos ndenara. Apa ongkatina? Ule anak, ule pulang nak. Apa kata anaknya? Tapi bu, saya nggak punya uang bu, saya sakit di rantauan bu. Kira-kira apa kata ibunya? Yang penting kamu pulang nak. Tima ina petaang si de kepeng, kusinggaang si de kepeng, pokok ule. Jawaban siapa? Jawaban ibu. Nah, meskipun kamu nggak ada uang di sana nak, pulang nak, biar ibu yang cari pinjaman uang untuk ongkos kamu bisa pulang. Yang penting kita kumpul bersama dengan adik-adikmu nak. Bayangkan ibu, isi kembe ampun marak niki, isi sayangnya ibu kepada anaknya. Anaknya nggak punya apa-apa, disuruh pulang. Anaknya udah salah, disuruh pulang. Ndak punya uang, baile tesinggaan kepeng. Yang penting anaknya bisa pulang. Kasih sayang ibu kepada sekarang Allah dalam Al-Quran telah berfirman, wala yarda li'ibadihil kufr. Belian terpaksa. Wala yarda li'ibadihil kufr. Allah udah bilang nih, aku tidak ridho melihat hambaku itu salah, kata Allah. Aku nggak ridho ngelihat kalian itu berbuat dosa. Aku nggak ridho ngelihat kalian itu berbuat salah. Kalau kita salah, pulang, kata Allah, pulang. Ya Allah, ingat syairnya Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi zunubi mithlu dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali wa amrina qisun fi kulli yaumin. Ya Allah, syairnya Abu Nawas kepada Allah,
Sudah keluhan seorang hamba kepada Tuhannya yang sudah tidak berdaya karena dosanya terlalu banyak. Menjulang tinggi kita punya dosa. Tapi apa kata Allah? Pulang. Pulang. Ya Rob, aku ini banyak dosaku ya Allah. Aku pernah judi ya Rob. Aku pernah riba ya Rob. Aku pernah minuman keras ya Rob. Bahkan aku pernah berzina ya Rob. Tapi aku sadar, kata hamba. Apa kata Allah? Pulang. Taubat pada Allah. Taubat. Tapi dosa-dosaku, kata Abu Nawas, zunubi mislu a'dadir rimali. Dosa-dosaku ya Allah bagaikan samudra yang luas, bagaikan butiran pasir yang ada di pesisir pantai. Tapi apa kata Allah? Pulang. Pulang. Karena Allah udah bilang, wala yardha li ibadihil kufr. Aku tidak ridho melihat kalian itu salah, kata Allah. Kalau kalian salah, pulang, taubat ke Allah. Taubat. Istaghfir ma lam yughargir. Mohon ampunlah, kata Allah, sebelum nyawa berada di tenggorokan kalian. Jadi Bapak Ibu, intinya di penghujung tahun ini kita isi dengan muhasabah. Kita isi dengan bagaimana kita mengoreksi diri kita masing-masing, karena kita tidak ada yang sempurna. Kata Imam Hasan Al-Basri, kita ini adalah bagian kumpulan daripada hari. Apabila satu hari itu telah menghilang dari kita, maka satu anggota tubuh sudah menghilang dari diri kita sendiri. Ya Allah, Bapak Ibu. Yang kedua kata beliau, min alamati ibadillahi subhanahu wa ta'ala anil abdi annallaha yashtagillu bima la yanfa'. Di antara tanda Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan dirinya dari hamba-hambanya, tanda Allah murka kepada kita, tanda Allah berpaling daripada kita, tandanya Allah sudah muak dengan kita, yaitu Allah sibukkan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidup kita. Na'udzubillahi min. Makanya Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Kalaupun panitia di Masjid Al-Amin tenak pelungguh sami untuk mari kita ijtima', kita istighosah, kita doa bersama pada malam ini di penghujung tahun 2022 ini. Memang inilah yang dianjurkan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau Allah sudah memalingkan dirinya kepada hambanya, kesibukan itu si Allah Ta'ala si perkara-perkara yang tidak penting, sindek-ndek perlu tegawe. Lalu jok pantai tiup terompet, apa mau teniup-niup ibu? Bu, sarian senina tiup le balik. Engkau tiup terompet. Apa si arak tiup? Apa si arak garap? Ibadah no. Ya Allah. Kadang Bapak Ibu arak dengan jogang setiang paran. Kembe ampun yang kena jogang. Bilang malam tahun baru ya tau nak kumpulang batu akik ampun nak persik selapu. Malam untuk dia gosok batu akik kan. Sampai-sampai senina bucung doang bunuh tahun baru. Ya kembe Bapak Ibu nak ketungkulan nak melulu runguk batu akik, lagu batu asik nek noh rungukan. Ya ampun sili senina gama. Papa batu akik terik je mun bait langsung. Astagfirullah. Ya kambi ampun istighfar bait terik batu akik dah. Ndek ye lain model batu akik ni. Lamun kekadu je panas sawah kan. Mula ndek doah mandi. La ilaha illallah. Nih. Hati-hati. Arak dengan mereniki model. Mun wah mulai malam tahun baru, bait nyiur gading, terus kolok rampi, benda-benda iya tau nata persi. Subhanallah, mu batu-batu sin gosok. Sejelo semalam den tersapa isi papu nina.
Ya apa kan kena. Sida kakak ni nemu ni hani nanti. Musida papa batu akik gerik je langsung dah bait. Ia doang sin dah gosok. Ni batu asik je ndek wah bait gosok-gosok ni. Astagfirullah. Batu akik doang rungu namun batu asik ndek wah potel-potel. Ya Allah. Nih kembali nih. Jadi bimana apa? Gawe hal-hal yang bermanfaat di penghujung tahun ini. Karena apa? Kita memulai tahun ini dengan amal soleh, memulai tahun ini dengan ibadah. Makin lek balik luwean tanpa ada berdoa, luwean tanpa ada zikir. Kenapa? Tidak ada jaminan dari Allah untuk kita bisa berjumpa dengan tahun yang akan datang. Tapi kan tahun barunya orang Yahudi, Pak. Tahun barunya orang Nasrani, Pak. Tidak ada tahun baru orang Yahudi dan Nasrani. Semua tahun itu milik Allah. Hanya cara kita yang menyambut tahun itu yang kadang-kadang tasyabbuh biqaumin. Kadang-kadang kita mengikuti cara orang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada larangan dari Allah. Ima apakah kita baca Yasin berjamaah, ataukah kita ngadakan pengajian seperti ini, ataukah bareh ulik ngaji bakar-bakar ikan. Ara bakar-bakar ikan kan biasa kan. Biasa. Yo tiang baru selesai pengajian le pondok ara jemaah sekian jauh 4 sember, sekian jauh 4 semene. Nenek kaji ngone-ngone ite meraruan mujair nanti. Nah terus apakah itu dosa? Sebenarnya tidak hanya di tahun baru, kapan-kapan kita bakar itu tidak ada dosanya. Cuma yang terpenting jangan niat kita tasyabbuh mengikut dengan perayaannya orang. Tidak muni kena lamun dek tahun baru jak ndek tolak bakar-bakar ikan menyambut tahun baru. Kalimat menyambut tahun baru itu yang salah. Andai lamun temiak pelecing miak wasilah merentan tepiak pelecing bulan Ramadan. Tidak apa-apa. Akan tetapi isi itu semua dengan hal-hal yang terbaik. Atau bareh waktu ndek man wah selesai bakar ikan ndek man mulai ya tahu zikir doa mana-mana tembaca kulhu Fatihah, jadi bentuk rasa syukur pun kepada Allah karena kita udah masuk 1 tahun dari 1 tahun sebelumnya. Nah yentan. Tapi yang salahnya karena tahun baru miladiyah itu identik dengan hal-hal yang hura-hura. Macam tipan pada kumpul lesedin pesisi, lesedin pantai. Apa nagawe isi dengan lamun mula seharusnya kalaupun kita ke pinggir pantai yang diajarkan oleh Rasul bagus kita ke pinggir pantai, tapi seiring dengan datangnya ombak di situ kita takbir. Pira kali datang ombak semeno kali tembaca takbir. Ibadah jaring. Arab payah takbir di tengah laut. Denara. Nah jadi memang anjuran para aulia kita rihlah bila syati'il bahar. Makanya tiampun kalau ada masyayikh yang datang kita ajak programnya ziarah ke pinggir pantai. Jadi melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu niki kan de datang jok pantai macam-macam tegawe, datang jok senggigi ya ton cengi gigi, datang jok kai buka ya to selaput terbuka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang membuat haram. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, Allah membukakan hati kita untuk hadir malam ini mengisi lembaran tahun ini dengan beramal saleh. Alhamdulillah. Sampun isya azan. Allah taala alam. Rabbana ya Rabbana Rabbana ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين amin ya rabbal. Ada kemarin jamaah bertanya tentang doa ini. Itu kenapa doa itu selalu dibaca setiap selesai azan. Jadi dijelaskan dalam kitab Khazinah Al-Asrar, doa itu adalah munajatnya Nabiullah Adam alaihi salam kepada Allah. Nabi Adam munajat kepada Allah dengan doa ini, dan Allah langsung menjawab kepada Nabi Adam, uhibbuka ya Adam, aku cinta kepadamu Adam dengan sebab lantunan munajat yang engkau sampaikan, kata Allah. Jadi Allah menunda untuk menerima taubatnya Adam, bukannya karena Allah tidak mau, tidak, tapi Allah rindu dan senang gembira mendengar lantunan munajatnya Adam alaihissalam itu. Makanya Bapak Ibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ini munajat selalu kita baca, baik itu ba'da shalah atau sebelum kita tertidur, ghufirallahu lahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri, Allah hapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal alamin. Pamata fi yaumihi aw min lailatih, kalau kita mati, misalkan kita mati pada malam ini kita baca ini doa, maka meninggalnya kita dalam keadaan syahid. Amin. Kalaupun siangnya dibaca dan dia meninggal pada siang hari itu, maka matinya dalam keadaan syahid. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kita mohon, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di antara berpalingnya Allah dari hambanya, yaitu dikala Allah sibukkan kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita katakan diri kita sedang mencari sangu untuk akhirat kita, tapi kalau dikala dunianya lebih besar daripada akhiratnya, itu bukan kita cari sangu untuk akhirat, tapi kita memberatkan diri kita untuk kehidupan akhirat kita. Dengan kita berdalih untuk kehidupan akhirat, padahal akhirat itu adalah kita kesampingkan untuk meraih keuntungan dunia. Jadi Bapak Ibu jangan salah, kalau Allah tujuan kita,
maka dunia akan melayani kita meskipun kita tidak mau. Kalau Allah tujuannya. Tapi kalau dunia tujuan kita, iya kita dapat dunia, tapi yang ada capeknya doang. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Ulang. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Kan udah jelas nih. Barang siapa Allah tujuannya, ilahi anta maqsudi. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Oh indah nih. Kalau kita menanam rumput, tidak mungkin akan tumbuh padi. Tapi dikala kita menanam padi, rumput itu pasti tumbuh meskipun kita tidak mau. Orang beramal karena dunia mereka dapatkan. Tapi semakin banyak dunia yang kita dapat, semakin susah kita dalam hidup, semakin lelah kita dalam hidup, dan semakin kita diperbudak oleh dunianya kita. Tapi kalau kita tujuannya adalah Allah, Allah akan kasih kita dunia yang sewajarnya. Dunia ini selama kita mampu mengendalikan dunia, Allah kasih kita dunia. Makanya Umar bin Khattab selalu berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia itu dalam genggaman tanganku, dan jangan kau jadikan dunia itu dalam hatiku. Biar tujuannya tidak dunia, tapi tujuannya Allah. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, dalam setiap kajian agama, dalam setiap program-program kebaikan, kita ikut dalam kebaikan itu. Alhamdulillah. Maka ini yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah buka dalam kolbu kita, Allah titipkan nur dalam kolbu kita, hingga di mana ada kajian ilmu, di mana ada majelis kebaikan, di situ kita hadir. Berarti Allah sayang kepada kita. Alhamdulillah.
Yang ketiga kata Imam Hasan Al-Basri, man lam yakun indahu adabun fahuwa ghairu alim. Barang siapa yang tidak memiliki adab dalam hidupnya, setinggi apapun ilmunya, maka mereka bukan orang alim. Dia ini sudah doktor pak, sudah profesor pak, tapi tidak ada adab sama guru, nggak ada adab sama orang tua, nggak ada adab dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Mereka bukan orang alim. Orang alim itu yang mendahulukan adab daripada ilmu. Adab itu di atas ilmu. Makanya Rasul katakan ta'allamul adab qoblal ilm. Belajar adab dulu baru kita belajar ilmu. Makanya lamun dengan tawak telai mudi nak lepas kita belajar lalu ngaji tiba guru ngaji telai bapak ibu. Apa ngajar nih tesi dengan tawak paling julu adab. Apa pesan dengan tawak telai? Anakku, lamun tekance dengan tawak timak tekasuh dendek kasuan. Nah kan? Harap peringatan dengan tawak telai nggih, dendek kasuan. Bahasa kasarnya dendek kurang ajar. Su'ul adab jari ente. Makanya sedekat-dekatnya kita dengan guru nggak boleh ini lutut kita bersentuhan dengan guru kita. Ada adabnya. Ta'zimul ustaz wa ta'zimul ilm. Ada takzimnya kita kepada guru, ada takzimnya kita kepada ilmu. Nah dikala seorang guru berkata-kata memberikan nasihat kepada kita, enggak boleh kita ngomong saat guru sedang memberi nasihat. Itu adab. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man lam yakun indahu adabin, barang siapa yang dalam hidupnya tidak punya adab, fahuwa ghairu alim. Mereka bukan orang alim, setinggi apapun dia punya pendidikan. Adabnya yang tidak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Allah mengagumi akhlaknya Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dalam dirimu Muhammad, kata Allah, ada akhlak yang terbaik. Ada akhlak yang mulia yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi contoh, Nabi Nuh tidak didengar dakwahnya oleh umatnya. Doang umat di si Nabi Nuh terjadi tsunami. Bayangkan Bapak Ibu, 6 bulan tsunami le zaman Nabi Nuh. 6 bulan. Ita baru na angin doang, la ilaha illallah. Oh nek le peraya ya Allah, angin luar biasa, salon bih kebalik kebelah, mau jemaah bi nangis. Nah nih jauh nih kena jemaah itu kiamat nih jemaah nih di man kiamat tuan guru pukul sok tebareng mati ndek kemile tiang nih mun tetenak tuh mati bareng-bareng. Ya Allah, jadi bu nih ini kita nih subhanallah baru saja angin wah ndeng keruan idap tuh. Nabi Nuh tidak didengar dakwah oleh umatnya, terjadi tsunami. Nabi Lut terkenal umatnya dengan kaum Sodom. Nina merari kanca nina, mama merari kanca mama. Apa tu main? Apa pak? Alip kanca alip. Coba hak kanca hak. Ya Allah, Nabi Lut dengar dakwah oleh umatnya, dia berdoa untuk ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi. Nabi Musa hilang kesabarannya, terkejar oleh Fir'aun. Bayangkan, dikejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya. Nabi Musa berdoa agar Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Puncak kesabarannya Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempar sudah,
dicaci maki sudah. Ya Allah, bahkan masuk ke kota Taif, anak-anak kecil menghina Rasul, dilempar dengan batu sampai jatuh gigi rahangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Jibril protes kepada Rasul, Jibril, nejawah keliwatan dengan Taif ini. Sekedar ada izinmu Muhammad, kata Jibril, aku akan angkat itu gunung, aku timpakan kepada penduduk kota Taif. Apa kata Nabi? Jangan Jibril, jangan. Sampai Jibril bertanya, Muhammad, kenapa engkau terlalu lembut hai Muhammad? Apa kata Nabi? Aku kumpulkan doa-doa terbaikku di dunia. Aku tidak mau mendoakan kecelakaan bagi umatku. Satu pun aku tidak boleh berdoa yang salah kepada Allah. Kenapa? Aku kumpulkan doa itu semuanya, nanti aku keluarkan di akhirat agar aku bisa mensyafaat semua umatku tanpa kecuali. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Tapi kita, apa yang kita berikan kepada beliau? Baca selawat doang abot, zikir doang abot. Waktu bersalam selesai sembahyang mencolet-colet iman batur, Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga nama siapa? Ya Allah. Nih tahun 2023 Bapak Ibu, ndarak kenen tahu baca kitab lamun ada pendahara. Ndara kanan te pendidikan tinggi lamun ada pendahara. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bukan dinamakan alim seseorang yang banyak ilmunya tapi tidak punya adab. Wa man lam yasbir falaysa lahu dinun. Dan apabila mereka tidak sabar, tidak ada gunanya mereka beragama, kata beliau. Ya Allah, Bapak Ibu nih, ujian kita semakin ke depan tahun ini semakin berat. Semakin berat. Apalagi menjelang 2024 semakin berat ujian kita tahun ini. Ke depan tahun ini subhanallah. Hati-hati Bapak Ibu, bukan tiang bagaimana. Hati-hati kita semua. Artinya apa? Jangan kita terpancing untuk menggibah sesama saudara kita. Karena biasalah wah mendekati pemilu, aib orang disebut, bahkan sindik-endik tepete kekurangan dengan. Jangan kita sampai-sampai terjebak hingga menghalalkan segala cara untuk sampai tujuan kita. Maka sabarlah dalam menentukan hidup. Jangan seperti orang yang tidak berilmu. Yang pun perlu ilmu, yang pun perlu adab. Adab pun sangat penting, ilmu juga penting. Sembahyang lamun dara ilmu ente, oh nyala tuh Bapak. Arak cerita lain almarhumullah Tuan Guru Lopan. Beliau waktu ngaji itu Joko Taraja Lombok Timur. Terkenal cerita beliau. Ya kembe aran Tuan Guru kan. Berangkat ngajarang ngaji. Elek ketak datang Kota Raja Lombok Timur. Datang elek dari ke wah arah asar. Solatlah beliau di masjid. Nah melek masjid niki ndek narak jemaah. Arak dua jemaah tu. Mun jemaah niki sekek kurang pendengar, sekek kurang penggita. Lo buta kenjelo kedok. Ya sopo. Akhirnya apa yang terjadi kata beliau, masuklah beliau dalam satu masjid ini. Nah wah natama mau beramal-amalan dengan niki. Akhirnya apa nih? Hei, Tuan Guru dia lek mudi. Bele mantau Tuan Guru. Lain model penampilan ini Tuan Guru ani. Ia suruh jadi imam. Akhirnya mau iyalah beliau terpesilak jadi imam Tuan Guru Lopan. Njekan sembahyang, dua jari makmum, nah berombok kanca pengiring si Tuan Guru, pengiring neniki dua,
4 jarin makmum, 5 kan Tuan Guru lek julu. Allahu Akbar sembayang asar. Nah dikala waktu sujud lek rakaat kedua, sekek lek makmum niki lekak kecopong kenjekan sujud. Allahu Akbar, lekak kecopong. Waktu nuras lek sujud, apa sin mikir makmum niki? Berembi kentan bait kecopong kenani. Muyan dang pikiran bapak. Berembi kentan bait kecopong kan. Lamun ke bait batal. Ia dalam angan sembayang. Meni kentan. Pas ruku lek rakaat ketelu sujud Allahu Akbar mun papahang be papah luang kecopong kecotak kan. Allahu Akbar taek manu apa nin makmum selesai tuik batal sembayang mun angkat na batal yen tan bit kecopong mun kamu angkat mengeraos akhirnya ribut sampai selesai sembayang. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Balik Tuan Guru lopan. Bahasa ketak. Ara apa? Darak Tuan Guru. Nih. Apa? Lekak kecopong. Terus wah menul tak lekak kecopong. Mun papahang ulun. Kence kecopong mun ampun beit di si otak ni. Iya ampun kena batal sembayang. Si dia batal no endah. Si pinate dan dia batal Tuan Guru. Berembet tentang ada endah na batal. Unin beketuan. Angka menih. Lemun nyengken tersembayang. Apa-apa sak gerik dendek bait. Alur-alur bahasan Tuan Guru lopan. Dendek bait apa-apa gerik nyengken tersembayang dendek bait batal sembayang. Oh dendek terbaik Tuan Guru, dendek alur-alur, alur-alur. Panin Tuan Guru. Aunggi mau te ilmu lamun menojak ni. Mun ternyata pengajian 2 minggu muri, letun berjemaah Tuan Guru lopan, bedaitkan ke jemaahnya Malik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Solah nani tan sembayang, solah Pak Tuan Guru. Oh nani tersembayang Malik kau, sida jadi makmum, aku jadi imam. Enggi Pak Tuan Guru. Wah hebat sembayang makin kedua. Allahu Akbar. Khusyuk Tuan Guru jadi imam. Napas kenjekan rakaat ketelu lain cerita. Urah selek ruku kereng ngeteri. Wah ngeteri kereng ende na beselana. Mun ingat bahasan Tuan Guru. Apa-apa terik lamun nyengken tersembayang dendek bait. Alur-alur. La ilaha illallah. Mun ingat bahasan Tuan Guru. Oh berarti dendek terbait. Mun nyengken sujud selesai sembayang mu kakak badun nererek le sedoi kiri. Urung na sembayang. Ada apa Malik pesan Tuan Guru. Nih Tuan Guru kereng neteri. Apa pesan Guru? Angka mendek bait. Apa sih nak berjawab? Kanja iya pesan pelinggi. Apa-apa teri ni elur-elur. Apa nih Tuan Guru? Elok belok. Lamun kereng teri ja bait. Astagfirullahalazim. Isi bodoh jadi jemaah. La ilaha illallah. Yang dia terkenal kisah Tuan Guru lopan. Lalu Joko teraja. Namase nak menolalu Bapak Ibu. Nggih? Angkale apa pekeri ja. Keruana ke lamun kereng dari jadi ini alur-alur. Subhanallah. Nah itulah pentingnya ilmu. Jari tentang sholat ada ilmunya, tentang zikir ada ilmunya, semuanya.
setengah siwa awan anggi. Nah, yang terpenting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari orang yang sukses di hadapan Allah adalah orang yang di akhir hayatnya Allah panggil dia dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dengan dia mampu menjaga kolbunya dalam berbuat, Allah panggil dia dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau di dalam hidup kita jadi manusia tapi di akhir hidup tidak ada panggilan ini, gagal kita menghamba kepada Allah. Makanya syarat orang masuk surga itu kita harus menghamba dulu kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Orang-orang yang mendapatkan al-mutmainnah dalam hidupnya adalah orang-orang yang mau menghamba kepada Allah. Kita ini hamba Bapak Ibu, orang yang mau menghamba kepada Allah. Barulah dengan penghambaannya Allah pesila dia untuk masuk ke dalam surga. Jadi setinggi apapun kita punya derajat, setinggi apapun kita punya jabatan, sehebat apapun kita punya ilmu, tapi kalau tidak menghamba kepada Allah maka kita gagal menjadi manusia. Maka di malam terakhir di penghujung tahun 2022 ini kita fokuskan, sempurnakan penghambaan kita kepada Allah pada malam hari ini. Berusaha bagaimana untuk kita membuka lembaran baru pada tahun esok ini dengan qiyamul lail. Isi malam kita malam ini dengan memperbanyak amal saleh, perbanyak ibadah, kumpul dengan keluarga, kita zikir, kita sholawat, baca Al-Quran untuk menggapai penghambaan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil ikhlas wa kaffir sayyiatina binuril ikhlas warfa' darajatina bitilawatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bikaramatil ikhlas. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa ilaikan nusyur birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.